Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih dalam seri Pre-Processing Data Science terkait dengan materi data outlier atau data ekstrim. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang data outlier dan dampaknya ketika kita tidak menanganinya. Nah, pada video ini, teman-teman akan mengetahui bagaimana sih cara Z-score atau Z-score untuk mengatasi data outlier. Ketika nanti data-data itu terdeteksi sebagai data outlier, kita akan menghapus atau melakukan treatment yang lain. Ada beberapa bahasan yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama adalah apa sih data outlier secara singkat, kemudian apa sih Z-scores. Nah, ketika kita belajar tentang Z-score, kita akan belajar terkait dengan standarisasi, kemudian ada istilah-istilah yang terkait seperti standar deviasi, distribusi normal. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara kerja dari Z-score dalam mengatasi data outlier. Kemudian yang terakhir kita akan membahas studi kasus supaya kita lebih paham lagi. Secara garis besar, data outlier seperti dijelaskan di video sebelumnya bahwa dia adalah data ekstrim. Contoh, pada data sebelah paling kiri gitu ya, ada di sini adalah here I am. Nah, ini dari kumpulan data set itu ternyata ada data ekstrim gitu ya. Jadi dari sekumpulan beda sendiri seperti itu. Kemudian di sebelahnya lagi itu ada eh, sebuah bell curve dan di sebelahnya lagi ada kurva lonceng gitu ya. Biasanya distribusi normal di mana ada sebuah data outlier di luar kurva itu. Kemudian di sebelah kanan lagi digambarkan dalam sebuah proses clustering di mana ada beberapa data-data outlier terpisah dari kumpulan data yang lain. Kemudian yang terakhir adalah diagram batang. Nah, di sebelah situ ada satu data yang outlier yaitu frekuensinya 15. Itu sangat berbeda dengan data-data yang lain dalam satu dataset. Ini adalah ilustrasi dari data outlier. Nah, kalau teman-teman masih bingung, bisa lihat video sebelumnya penjelasan tentang data outlier lebih detail lagi di link di atas. Kemudian, ketika kita berbicara tentang Z-score, yaitu standarisasi gitu ya. Apa sih Z-score itu? Jadi Z-score itu adalah menunjukkan seberapa jauh sih suatu data point dari rata-rata min gitu ya dalam sebuah populasi atau sampel. Data point adalah ini satuan dari record data gitu ya. Data pertama, data kedua, ketiga seperti itu. Nah, dalam Z-score ini ada rumusnya, teman-teman. Nah, di sini Z-score gitu ya, ada X data observasi dikurangi min gitu ya, data rata-rata dibagi SD atau standar deviasi. Sehingga ketika kita membahas tentang Z-score, kita harus membahas satu persatu tentang min, standar deviasi gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Sebelum itu, dataset itu pasti dihasilkan dari data yang direcord dari sebuah populasi atau sampel gitu ya. Kalau populasi adalah semua kemungkinan individu. Kalau sampel adalah angka yang diambil dari populasi. Nah, dalam menganalisis sebuah dataset, itu biasanya kecenderungan data akan mengikuti distribusi normal atau angka-angka yang ada di dataset itu pasti berada di sekitar min atau rata-rata gitu ya, yang tengah itu. Nah, teman-teman, contoh misalnya tinggi badan populasi orang dewasa gitu ya. Jika data itu direcord kemudian digambarkan dalam sebuah kurva, itu dia akan berada pada titik sekitar means atau rata-rata. Nah, memang gitu ya, ada orang yang mungkin lebih tinggi atau lebih pendek gitu ya, tapi sebarannya akan mengikuti distribusi normal seperti ini. Nah, di distribusi normal kita akan mengenal tentang aturan empirical rule. Jadi, 68% gitu ya, data itu akan berada di antara gitu ya, di dekat dengan means gitu ya. Nah, di sebelah sini. Nah, kemudian 95% data itu berada di range gitu ya, simpangan gitu ya, simpangan baku atau standar deviasi di 2 atau 3 gitu. Nah, 99,7% menurut empirical rule, data itu akan berada di range itu, teman-teman. Jadi simpangan 1, 2, dan 3.
Ketika gitu ya, ini cara kerja dari Z-score. Ketika data itu ketika digambarkan atau distandarisasi menggunakan pendekatan Z-score, dia berada di luar dari kurva distribusi normal, berarti kan sebelah kanan sama sebelah kiri gitu ya. Lebih bukan di tengah-tengah atau mendekati means gitu. Nah, maka dia disebut data outliers. Nah, menurut ketentuan gitu ya, jika angka seed score-nya gitu ya lebih dari 3 atau min 3 gitu. Ini kan simetris ya. Min 3, kemudian 3 gitu ya. Dia disebut data outlier ekstrim sehingga bisa dihapus. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika dia lebih dari 2 atau min 2 gitu ya, itu disebut moderate outlier atau outlier yang sedang gitu. Nah, tergantung nanti teman-teman ingin menseleksi bahwa data yang outliernya gitu ya eh, lebih dari 2 atau lebih dari 3 yang akan mungkin di treatment dihapus gitu ya supaya tidak mengganggu analisis dari data kita gitu. Nah, itulah cara kerja dari Z-score. Jadi logikanya ketika nanti kita akan memprogramkan di Python gitu ya. Nah, data itu akan distandarisasi menggunakan Z-score. Kemudian data-data gitu ya menggunakan logika kalau lebih dari misalnya thresholdnya gitu ya lebih dari 3 maka data itu dianggap outlier kemudian dihapus. Nah, secara logika cara kerjanya step by stepnya seperti itu. Oke, kita coba langsung ke studi kasus gitu ya. Bagaimana kita melakukan standarisasi menggunakan Z-score untuk mendeteksi data outlier. Nah, oke, dari rumus di skor ini kita bahas tentang standar deviasi gitu ya. Kita kenal dulu. Jadi, kalau standar deviasi itu adalah bagaimana sih gambaran tentang sebaran data kita secara keseluruhan dari mean atau rata-rata dalam sebuah distribusi. Nah, nanti bisa pakai rumus standar deviasi yang populasi atau sampel gitu ya. Kalau misalnya kita punya seluruh data dari populasi berarti pakai populasi, tetapi misal kita mengukur sesuatu yang tidak mungkin mendapatkan seluruh populasi berarti ya itu standar deviasi yang sampel. Nah, contohnya gitu ya, kenapa sih standar deviasi itu cukup penting gitu ya? Contoh di sebuah industri tekstil atau garmen gitu ya. Ini misalnya kita mau membuat sebuah standar bahwa baju ukuran M ya panjang lebarnya sekian gitu. Nah, ketika dalam produksi yang cukup besar gitu ya untuk mengukur bahwa yang dijahit oleh para pekerja ini tidak salah kaprah, maka diambil random sampling gitu ya. Seberapa simpangannya sih dari standarnya gitu ya. Nah, itu akan bisa sangat membantu gitu ya. Contoh yang lebih sederhana. Jadi, dalam sebuah industri gitu ya, kita kalau ke supermarket pasti kita melihat botol-botol minuman gitu ya. Contoh Aqua gitu ya. Itu milinya pasti akan tersandar gitu ya. Contoh misalnya 600 mili, contoh misalnya 250 mili gitu. Nah, ketika sebuah pabrik itu melakukan quality control gitu ya, mengecek gitu ya. Ketika sudah selesai, setiap jam akan mengecek 100 sampling data gitu ya dari botol-botol yang sudah diisi gitu ya. Kemudian dia akan diukur minnya rata-rata berapa, kemudian nyari standar deviasinya gitu ya. Akan tahu bahwa standar deviasinya itu besar atau kecil. Jadi standar deviasi yang besar berarti variasi datanya itu besar, teman-teman. Kalau dalam kasus pengisian botol ini standar deviasinya kecil atau kecacatan dari produk ini cukup kecil karena rata-rata sama gitu ya. Kalau misalnya standar deviasinya kecil. Nah, itulah pentingnya standar deviasi dalam sebuah contoh industri, teman-teman. Oke, contoh yang lebih detail gitu ya tentang standar deviasi. Contoh kita mempunyai 7 orang pemain basket gitu ya dengan tingginya bervariasi 165 cm, 177 sampai 178. Nah,
Kemudian kita akan mencari min atau rata-ratanya. Ketika dihitung gitu ya, 165 tambah 177 sampai orang ketujuh kemudian dibagi 7 gitu ya. Rata-ratanya adalah 175,28. Nah, seberapa jauh sih data-data ini simpangannya gitu ya dari data min atau rata-rata. Nah, ketika kita pakai rumus yang ini, itu ya, sampel, ketika standar deviasi sampel, ini saya kasih contoh dua-duanya ya. Angka standar deviasi atau simpangannya rata-rata dari data adalah 8,8 plus atau 7,5 gitu ya. Nah, eh, ini cukup besar gitu ya. Gapnya cukup besar gitu ya. Kalau misalnya dia hasil dari standar deviasinya kecil, misalnya 2 atau 1 gitu ya, mungkin dia lebih lebih datanya tinggi ini lebih tidak bervariasi atau sangat mendekati min atau rata-rata gitu. Nah, contoh yang kedua gitu ya, data ini saya buat lebih ekstrim lagi gitu ya jaraknya. Nah, nanti caranya sama. Kemudian ketika saya cari standar deviasinya, dia makin tinggi. Nah, itu artinya gitu ya, variasi datanya makin besar, teman-teman. Contoh gitu ya. Contohnya di sini kan saya buat 195 gitu ya dengan jarak 165. Nah, ini kan datanya bervariasi cukup tinggi. Jadi gap rata-ratanya adalah cukup besar simpangannya dari rata-rata kelompok tersebut. Nah, yang terakhir adalah data ini saya buat eh, deket-deket angkanya gitu ya. Nah, ini pasti standar deviasinya atau simpangannya harusnya kecil gitu ya. Karena rata-ratanya adalah 180 gitu ya. Dan itu gapnya, nah ini adalah saya ilustrasikan dalam sebuah garis gitu ya. Nah, rata-ratanya di angka 180. Nah, kepala-kepalanya ini kan sangat dekat ya dengan garis gitu. Sehingga simpangannya nggak terlalu jauh. Ini ilustrasinya. Jadi selisihnya tidak terlalu jauh. Nah, ini kita buktikan bahwa standar deviasinya cukup kecil di angka 3 atau 2 untuk sampel populasi gitu ya. Nah, teman-teman, ini membuktikan bahwa bagaimana sih sebaran data itu gitu ya. Ketika teman-teman sebagai seorang data scientist menganalisis bahwa dataset saya ini sebenarnya dataset saya ini variasi datanya itu sebarannya seperti apa sih? Nah, itu bisa dilihat dari standar deviasinya. Oke, kemudian apa itu z-score? Kita sudah belajar tentang standar deviasi, mean gitu ya. Sekarang kita akan hitung z-score-nya. Nah, untuk contoh yang lebih sederhana gitu ya, 4 orang aja. Ketika kita gitu ya, oh di kelas ABC gitu ya, ada yang namanya Arya, Budi, Joko, dan Mipan. Nilainya adalah 35, 55, 40, dan 70. Kira-kira ketika kita jadi seorang data scientist untuk menginterpretasi nilai ini sangat jelek kah atau sangat bagus kah dalam rata-rata kelas itu seperti apa? Nah, kalau datanya hanya seperti ini gitu ya, kita belum bisa menemukan sebuah gambaran. Nah, kalau yang kedua ini kita cari min-nya. Dari rata-rata dari data ini nilainya adalah 50. Nah, di sini kita akan tahu bahwa oh ternyata Arya dan Joko itu di bawah rata-rata nilainya gitu. Sedangkan Budi dan Mipan masih di atas rata-rata dan Mipan itu jauh di atas rata-rata. Nah, itu terkait dengan standar deviasi, teman-teman. Nah, untuk membuat interpretasi lebih dalam lagi, gitu ya. Nah, kita cari standarisasi dari nilai-nilai tadi ya, 35, 55, 40 menggunakan rumus Z-score. Nah, di Z-score ini itu adalah bagaimana sih nilai itu dibawa ke standar distribusi normal gitu ya. Minnya adalah 0 dan simpangannya atau standar deviasinya adalah 1 gitu. Nah, itu digambarkan dalam sebuah standar normal distribusi, teman-teman. Nah, maka dari itu di sini akan kelihatan orang, oh ternyata Budi itu dekat banget dengan nilai rata-rata di kelas itu. Nih ya, sebelah bawah. Kemudian posisi dari MIPAN itu cukup tinggi nilainya gitu ya, di atas rata-rata gitu. Itu fungsinya dari Z-score. Nah, kembali lagi ke aturan rule, empirical rules gitu ya, bahwa ketika orang di standar deviasinya itu di atas 2 atau min 2 gitu, itu adalah
moderate outlier. Kemudian kalau di atas 3 adalah extreme outlier. Nah, ketika data-data kita gitu ya ditransformasikan ke Z-score gitu ya, maka kita akan tahu mana sih data-data yang sekiranya outlier sehingga dalam perjalanannya kita bisa hapus. Gitu ya gambarannya step by stepnya. Nah, ini ya gitu ya. Jadi ini threshold-nya teman-teman bisa pakai. Ini sekali lagi ingat bahwa empirical rules gitu ya. Sebagian besar data itu ya berada dalam range 99,7% atau 95% gitu ya. Di luar itu dia adalah data outlier. Maka dari itu ketika teman-teman ingin me- me- ketika teman-teman ingin menangani data outlier, teman-teman bisa menggunakan Z-score atau Z-score. Oke, di video selanjutnya kita akan coba pakai Python di Google Colabs ya teman-teman. Jadi kita akan studi kasus sebuah dataset, kemudian dataset itu eh, ditransformasikan ke Z-score, kemudian kita akan memfilter gitu ya data-data yang outlier. Mungkin dengan ketentuan di atas 2 atau min 2 atau di atas 3 atau min 3 sesuai dengan aturan sebelumnya sebagai extreme outlier atau moderate outlier. Terima kasih untuk hari ini, semoga membawa manfaat.